This video supported by SMA Islam Malang, Epidemic Sound, and Envato. Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh amat besar di dunia. Negara yang satu ini juga terkenal dengan nama Negeri Paman Sam. Usai Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat yang kemudian menjadi negara adikuasa atas seluruh negara di dunia. Selain karena kekuatannya dari segi politik dan ekonominya, Amerika Serikat juga tidak bisa terlepas dari industri hiburannya, Hollywood. Lalu bagaimana kondisi Amerika Serikat? Jika dilihat dari letak geografisnya, mari kita bahas lebih jauh. Sekarang mari kita lihat benderanya terlebih dahulu. Bendera nasional Amerika Serikat yang polanya terdiri dari 13 garis mendatar berwarna merah bertukar dengan putih yang melambangkan 13 koloni pertama ketika Amerika Serikat merdeka. Terdiri dari persegi panjang berwarna biru dan terdiri dari 50 bintang putih melambangkan negara bagian di Amerika Serikat. Julukan bendera ini adalah The Stars and Stripes atau bintang dan garis, Old Glory atau kejayaan lampau, atau The Star Spangled Banner atau panji bertaburan bintang. Bendera yang digunakan saat ini pertama kali diperkenalkan pada 4 Juli 1960 setelah Hawaii masuk menjadi negara bagian ke-50. Sejak berdirinya Amerika Serikat pada tahun 1776, telah ada 27 versi berbeda dari bendera yang menampilkan bintang dan garis. Nama Amerika berasal dari Amerigo Vespucci, penjelajah, navigator, serta kartografer Italia. Jika dilihat, letak geografisnya Amerika Serikat berada di benua Amerika, tepatnya di kawasan Amerika Utara yang bersama dengan Kanada. Luas negara ini mencapai 9,834 juta kilometer persegi, di mana 7,09% merupakan perairan dan sisanya sekitar 9,158 juta kilometer persegi merupakan daratan. Amerika Serikat berbatasan langsung dengan Kanada di utara dengan garis perbatasan sepanjang 8.891 kilometer. Di selatan langsung berbatasan dengan Meksiko sepanjang 3.155 km dan juga Teluk Meksiko. Di timur langsung berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di barat. Di wilayah bagian barat di mana langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik adalah wilayah pantai yang cukup sempit. Di wilayah bagian timur adalah dataran pantai barat yang membentang di mana ada wilayah pegunungan Rocky yang tinggi. Gak heran jika hal ini menjadi pergerakan angin Samudra Pasifik agak terhalang. Di wilayah Amerika Serikat bagian timur, dari kompleks pegunungan Rocky adalah daerah dengan dataran luas, yakni Central Plain serta Great Plain. Di sini mengalir Sungai Mississippi. Wilayah timurnya lagi adalah pegunungan Allegheny serta Appalachian dengan ketinggian yang rendah. Pada ujung timurnya adalah dataran pantai Atlantik, sehingga cukup subur. Daerah ini sangat padat penduduk, di mana kota tua pun awalnya muncul dari sini, Saint Augustine, Florida. Wilayah dataran rendah dibagi menjadi dua. Pertama adalah dataran rendah tengah atau Middle West. Wilayahnya berada di sekitar danau besar seperti Danau Michigan, Superior, Ontario, dan danau besar lainnya. Kedua adalah dataran rendah tenggara yang terdiri dari aliran-aliran sungai besar seperti Sungai Mississippi dan Missouri. Amerika Serikat sangat kaya akan sumber daya alam di mana keseluruhannya bisa dikembangkan secara maksimal dan dipakai industri. Beberapa hasilnya seperti tembaga, uranium, batu bara, hingga minyak dan gas alam yang terbesar ada di Texas dan Pennsylvania.
Amerika Serikat sendiri merdeka di tanggal 4 Juli 1776, Washington DC menjadi ibu kota Amerika Serikat. Sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat yakni Republik Konstitusional Federal, di mana untuk kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali, dengan masa jabatan maksimal 2 kali. Sejak tahun 1789 hingga 2023, Amerika sudah berganti presiden 46 kali. Dan saat ini, Presiden Amerika ialah Joe Biden. Amerika terdiri dari 50 entitas politik konstituen yang membentuk pemerintahan federal Amerika Serikat dan 1 distrik, yaitu District of Columbia. 4 diantaranya secara resmi menyebut dirinya sebagai persemakmuran. 48 negara bagian Amerika berada di bagian tengah Amerika Utara dan letaknya saling bersebelahan. Wilayah daratan yang ada di Amerika Serikat terpisah menjadi 3, Amerika Serikat, Hawaii, dan Alaska. Alaska dengan luas 1.723.337 km persegi dan Hawaii dengan luas 28.313 km persegi. Hawaii terletak tepat di tengah Samudra Pasifik. Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian pembagian wilayah perairan dengan Meksiko dan perselisihan beberapa lahan perbatasan dengan Kanada di Arktik. Dengan luasan yang demikian, maka Amerika Serikat merupakan negara terluas keempat di dunia, atau sekitar setengah luas negara Rusia atau 3/10 ukuran Afrika. Pada saat deklarasi kemerdekaan, Amerika Serikat hanya punya 13 negara bagian. Jumlah ini kemudian terus bertambah dari tahun ke tahun karena terjadi perluasan wilayah ke arah barat, penjajahan dan pembelian tanah yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, serta pemecahan negara-negara bagian yang ada hingga mencapai 50. Ada beberapa bandara tersibuk Amerika seperti John F. Kennedy International Airport, Bandar Udara Internasional Los Angeles, Bandar Udara Internasional Miami, Bandar Udara Internasional O'Hare, Bandar Udara Internasional Newark Liberty, Bandar Udara Internasional San Francisco, Bandar Udara Internasional Logan. Singkatnya, sejarah Amerika Serikat berawal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak yang salah paham tentang penduduk asli Amerika Serikat. Kenyataannya penduduk asli negara ini bukanlah berasal dari benua Amerika, melainkan penduduk migrasi dari Asia yang bermigrasi sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi Selat Bering untuk bisa sampai di benua ini. Setelah itu dilanjutkan dengan kedatangan penduduk Eropa yang bermigrasi ke tanah Amerika. Tidak lupa kedatangan tokoh penting penemu benua Amerika ini, yaitu Christopher Columbus. Karena kehadirannya lah yang kemudian berdampak pada banyaknya orang Inggris yang melakukan migrasi dan menetap di Amerika. Orang Eropa yang awalnya menetap di Virginia inilah yang diyakini sebagai penduduk asli negara adidaya ini. Sebelum menjadi negara-negara bagian, daerah-daerah yang ditempati oleh kebanyakan orang Eropa ini lebih dikenal dengan sebutan koloni. Adanya pemukiman Inggris yang berada di pesisir Atlantik menjadi faktor tak terpisahkan dari sejarah pembentukan Amerika Serikat. Koloni pertama adalah Virginia yang dibentuk pada 1607. Diikuti kemudian dengan koloni Plymouth pada 1620. Koloni Massachusetts Bay adalah koloni yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Puritan. Kemudian Belanda membuat sebuah koloni bernama New Netherland di wilayah yang nantinya dikenal sebagai New York, kota terbesar di Amerika.
Sayangnya koloni ini kemudian diambil alih pada tahun 1674 oleh Inggris. Setelah itu, 13 koloni yang kelak menjadi Amerika terbentuk setelah pemekaran Carolina pada tahun 1729, serta dikuasainya Georgia pada tahun 1732. Meski koloni ini sudah mempunyai pemerintahan daerah sendiri, mereka masih harus tetap tunduk pada Inggris. Selain itu, pada saat era itu juga melegalkan tindakan perdagangan budak-budak dari Afrika. Perang Revolusi adalah perang yang dilakukan oleh penduduk Amerika terhadap kolonial Eropa, terutama Inggris. Perang ini awalnya bertujuan untuk menuntut hak sebagai sesama orang Inggris, serta menolak pemungutan pajak oleh Inggris tanpa persetujuan legislatura kolonial atas mereka. Sayangnya, Inggris tetap berkeras memungut pajak hingga ketegangan meningkat sampai berujung perang di tahun 1755. 14 Juni 1775, diadakan sidang Kongres Kontinental di Philadelphia untuk pembentukan Tentara Kontinental. Tentara Kontinental ini dikomandoi oleh George Washington. Dari Kongres ini dihasilkan Deklarasi Kemerdekaan. Deklarasi ini disusun pada 4 Juli 1776 oleh Thomas Jefferson. Pada tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah revolusi, keadaan di Amerika justru semakin buruk. Perpecahan dan permasalahan lain dengan negara bagian adalah salah satu masalah yang harus dihadapi. Sebelum Abraham Lincoln menjabat sebagai presiden di tahun 1860, ada setidaknya 7 negara bagian budak yang memisahkan diri dan kemudian membentuk Konfederasi Amerika. Perang saudara juga terjadi setelah penyerangan Fort Sumter oleh Konfederasi. Terjadinya perang saudara ini membuat kekuasaan pemerintah federal juga semakin meningkat. Akibat terjadinya perang ini, sekitar 620.000 jiwa lebih tentara gugur. Sementara itu, di bagian utara terjadi urbanisasi besar-besaran dari Eropa Timur dan Selatan. Urbanisasi inilah yang menjadi awal terjadinya era industrialisasi. Gelombang imigrasi yang membawa tenaga kerja ke Amerika turut membawa perubahan pada negara ini. Ketika Perang Saudara sudah berakhir, pembangunan teknologi dan sosial terus dikembangkan. Contohnya adalah pembangunan jalur kereta transbenua dan telegraf transbenua pertama di Amerika. Akhir abad ke-19 muncul banyak industrialis terkemuka. Hal ini membuat munculnya era progresif. Reformasi besar-besaran pun dilakukan di berbagai bidang sosial. Gerakan ini mendapat dukungan dari Presiden Theodore Roosevelt. Saat Perang Dunia Pertama terjadi pada 1914, Amerika memutuskan menjadi pihak netral. Meskipun demikian, pada tahun 1917 bergabung dalam kelompok sekutu Prancis, Britania Raya, dan Kekaisaran Rusia untuk melawan blok sentral, Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Amerika di bawah pimpinan Presiden Woodrow Wilson bahkan berperan dalam Konferensi Perdamaian Paris 1919. Hal serupa juga terjadi saat Perang Dunia Kedua meletus karena invasi yang dilakukan Jerman kepada Polandia di tahun 1939. Amerika juga kemudian memutuskan bergabung ke dalam blok sekutu. Partisipasi Amerika ini justru membuat industri perang semakin berkembang. Bahkan setelah perang berakhir, hanya Amerika yang tidak jatuh miskin, namun justru semakin kaya dan akhirnya menjadi negara adidaya sampai saat ini. Amerika Serikat disebut-sebut sebagai mega keragaman ekologi karena terdapat banyak sekali keanekaragaman biodiversitas di negara ini. Di Amerika ada total 58 taman nasional, ratusan taman, serta padang gurun yang semuanya dikelola oleh pemerintah federal.
Tujuannya adalah untuk melestarikan spesies yang habitatnya hampir punah, baik tumbuhan maupun hewan di bawah perlindungan Undang-Undang Pelestarian Spesies. Amerika Serikat memiliki bentang alam yang cukup bervariasi. Ada pegunungan, air terjun, laut, dataran berumput, gurun, hingga gletser. Yang paling terkenal adalah Sungai Mississippi, Grand Canyon, dan air terjun Niagara. Amerika Serikat memiliki 4 jenis iklim utama dan dilalui oleh 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin, di mana untuk bagian selatan adalah iklim subtropis. Selain itu, ada juga iklim dingin di bagian utara dan iklim sedang pada bagian tengah. Letak geologis Amerika Serikat juga memberi pengaruh signifikan pada iklimnya. Pertanian adalah industri utama di Amerika Serikat yang menjadikan Amerika pengekspor makanan. Meskipun kegiatan pertanian terdapat di seluruh negara bagian di Amerika, namun pusatnya berada di Great Plains, sebuah hamparan luas dengan tanah yang subur yang posisinya berada di bagian tengah negara di sekitar danau besar yang dikenal sebagai Sabuk Jagung. Produk pertanian peternakan utama dengan jutaan ton di jagung, kedelai, gandum, alfalfa, kapas, jerami, tembakau, sorghum, kentang, tomat, anggur, apel, padi, selada, barley dan hafer dikenal pula sebagai oat, daging sapi, susu sapi, daging ayam, daging babi, telur ayam, dan daging kalkun. Ada sekitar 17.000 spesies tanaman berpembuluh di Amerika Serikat dan Alaska. Sementara itu, sekitar 1.800 tumbuhan berbunga bisa ditemukan di Hawaii, 750 spesies burung, 400 spesies mamalia, 500 spesies amfibi dan reptil, serta lebih dari 91.000 spesies serangga juga bisa ditemukan di daratan Amerika Serikat. Deretan pegunungan jadi wisata yang terkenal dengan puncak tertinggi Gunung Elbert, Denali atau McKinley, Pegunungan Cascade, dan beberapa padang pasir seperti Great Basin Desert, Chihuahuan Desert, Sonoran Desert, Mojave Desert, Red Desert, Painted Desert, dan Small Creek Desert. Tempat menarik lainnya di Amerika yang wajib kita kunjungi seperti Grand Canyon, air terjun Niagara, Yellowstone National Park, Golden Gate Bridge, Hollywood Sign, Las Vegas Strip, Manhattan, Patung Liberty, Disneyland, Times Square, Walt Disney World's Magic Kingdom, Universal Studio Hollywood, Florida Keys, Waikiki, dan White House. Oke, sekarang kita lihat demografinya ya. Amerika Serikat masuk dalam daftar negara dengan populasi terbanyak di dunia, tepat di bawah Cina dan India dengan jumlah penduduk 339.850.000 juta jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Jumlah ini sudah termasuk penduduk imigran yang menetap di negara ini. Kelompok penduduk juga dapat ditemukan di beberapa daerah terpencil seperti the Great Lakes, pesisir timur, dan beberapa negara bagian di sebelah barat. Berdasarkan ras, mayoritas populasi penduduk Amerika Serikat adalah ras kulit putih dengan total 72,4%. Ras ini juga bervariasi dari keturunan Jerman Amerika, Amerika Irlandia, serta Inggris Amerika. Diikuti kemudian adalah kelompok minoritas, namun populasinya cukup besar, yaitu ras berkulit hitam dengan jumlah 12,6% dari total jumlah populasi, dan sisanya ada ras Asia Amerika.
Tidak ada bahasa yang secara resmi diklaim menjadi bahasa di Amerika Serikat. Namun secara de facto, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan secara nasional dan menjadi bahasa penutur utama. Bahasa kedua adalah bahasa Spanyol, dituturkan oleh 12% penduduknya. Secara historis, Amerika Serikat sendiri merupakan sebuah negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama penduduknya. Mayoritas dari penduduk Amerika Serikat adalah penganut agama Kristen dengan persentase sebesar 77%. Penganut agama Kristen di Amerika Serikat terdiri dari bermacam-macam denominasi. Sebagian besar dari penganut Kristen di Amerika Serikat adalah kaum Kristen Protestan dengan persentase mencapai 51%. Kristen Katolik 23%, Kristen Mormon dengan presentasi 2%, dan Kristen lainnya dengan presentasi 1%. Tidak terafiliasi 8%, ateis 2%, agnostik 3%, Yahudi 2%, Islam 0,9%, Hindu 1%, Buddha 0,9%, agama lainnya 2%, dan sisanya tidak diketahui. Multikultural menjadi identitas yang melekat pada Amerika Serikat sebagai rumah dari berbagai etnik dari seluruh penjuru dunia. Kebudayaan utamanya adalah budaya Barat yang dibawa oleh imigran Eropa. Gelombang imigrasi dari berbagai benua dan bangsa semakin memperkaya budaya Amerika Serikat. Meskipun demikian, para imigran ini tetap mempertahankan karakteristik asli dari budayanya. Sastra filsafat Amerika Serikat tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Eropa. Namun kemudian penulis-penulis kenamaan seperti Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, dan beberapa sastrawan lain pada pertengahan abad ke-19 mulai membentuk identitas sendiri untuk sastra Amerika. Umumnya, sastra Amerika mengandung aspek fundamental seperti perjuangan hidup, kebangsaan, serta kepahlawanan. Perkembangan teater Amerika Serikat tidak bisa dipisahkan dari peran salah satu promotor besar negara ini. Bahkan saat ini, Amerika Serikat memiliki pusat pertunjukan teater terkemuka di dunia, yaitu Broadway. Nah, gimana? Kalian udah lapar? Oke, kayaknya belum lengkap jika belum mencicipi makanan khas Amerika. Di sini ada apple pie, mac and cheese, hot dog, french fries, buffalo chicken wings, hamburger, meatloaf, Cuban sandwich, ice cream sundae, tater tots, sup kerang, chimichanga, English muffin, fajitas, French dressing, fortune cookie, General Tso chicken, German chocolate cake, spaghetti and meatballs, Swiss steak, taco, tuna sandwich, burrito, grits, jambalaya, Hoppin' John, mate, dan chocuito. Dari segi perekonomian tidak diragukan lagi jika Amerika Serikat adalah salah satu negara maju. PDB-nya bisa mencapai 25,04 triliun US dollar dengan pendapatan per kapita 69.287 US dollar atau 1,09 miliar rupiah per tahun. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah kapitalis campuran. Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi ditambah pengembangan infrastruktur yang maju menjadikan perekonomiannya terus berkembang. Sudah bukan rahasia lagi jika Amerika Serikat terkenal sebagai produsen teknologi kelas dunia. Inilah yang juga menyumbang dalam perekonomian Amerika Serikat. Ada dua kegiatan ekonomi utama yang dilakukan penduduknya, yaitu pertanian dan industri. Sektor industri menjadi penyumbang terbesar dalam kemajuan perekonomian Amerika Serikat. Bahkan, status eksportir terbesar yang disandang Amerika salah satunya juga berasal dari sektor industri ini. Komoditas industri yang menjadi andalan Amerika Serikat adalah tekstil, baja, produk elektronik, pesawat, kapal perang, hingga industri perfilman.
Pertanian di Amerika Serikat juga menyumbang peran besar karena didukung penggunaan infrastruktur dan teknologi yang maju. Komoditas pertanian utamanya antara lain gandum, kapas, jagung, tembakau, buah-buahan, dan sayuran. Bahkan bisa dibilang Amerika Serikat adalah negara penghasil gandum terbesar di dunia. Setiap daerah di Amerika Serikat memiliki komoditas pertanian andalan masing-masing. Daerah penghasil gandum disebut dengan Wheat Belt, yaitu di bagian utara dan tengah, terutama di dataran Mississippi. Daerah penghasil jagung disebut Corn Belt, penghasil kapas disebut Cotton Belt, yang berada di kawasan Teluk Meksiko di negara bagian Texas. Begitu pula penghasil tembakau yang dikenal dengan Tobacco Belt, banyak dihasilkan di selatan Sungai Ohio, seperti Kentucky, Virginia, dan Carolina Utara. Mitra ekspor utama negara ini adalah negara Cina, Kanada, serta Meksiko. Ekspor utamanya yaitu produk pertanian, perlengkapan industri, dan barang modal. Sedangkan mitra impor utamanya adalah Arab Saudi, Meksiko, Cina, dan Kanada. Impor utamanya meliputi produk pertambangan, pertanian, pasokan industri, barang modal, dan barang konsumsi. Itulah penjelasan singkat tentang Amerika Serikat. Negara yang satu ini memiliki penduduk heterogen, di mana semua suku dan etnis seolah bercampur di sana. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another.